Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui rehat di hari Senin tanggal 5 April 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kalau kami boleh menikmati hari ini, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kami yakin pun bahwa Tuhan sendirilah yang akan terus menuntun kami menjalani kehidupan ini. Mohon Tuhan menolong kami, bahkan memberkati kami saat ini dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah semuanya dapat kami lalui dalam benar, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting ialah, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menempatkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena itu, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Tema renungan kita hari ini, yakinlah, manapakku. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar cerita masa lalu yang bernada mengejek dan sepertinya tidak masuk akal, dan akhirnya kita pun merespon dengan berkata, siapa sih yang sudah pernah melihat ramainya pasar ujung pandang? Terkait itu, mungkinkah juga masih ada di antara kita yang tidak percaya jikalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu kepastian dalam pengajaran Kristen, seperti yang telah dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Saudara-saudaraku, Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57, Rasul Paulus meyakini dengan mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pokok iman Kristen adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati, seperti yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa iman kita tidak ada artinya dan berita sukacita Injil yang dikabarkan sia-sia jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya meneguhkan dan memastikan pegangan kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini tidak akan berhenti sampai pada kematian, melainkan kita akan dibangkitkan kembali seperti Tuhan Yesus sudah menuju kepada kehidupan yang kekal. Jelas dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Percaya sepenuhnya kepada kebangkitan Kristus menjadi sebuah kekuatan dan kebahagiaan tersendiri yang mempertegas bahwa kita memiliki sukacita pengharapan terhadap kehidupan yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang terus berkenan menjumpai kami dalam segala kehidupan dan keberadaan kami, di mana hari ini pun kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan dalam doa kami bersama pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah segenap umat-Mu dalam berbagai aktivitas yang dilakukan hari ini. Topanglah dalam segala tanggung jawab dan peran. Orang tua kiranya terus diberkati, agar terus mampu mendidik mengarahkan anak-anak dengan benar. Anak-anak dijaga, dilindungi dalam segala aktivitas, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan, dalam masa mereka bermain, bahkan juga anak-anak muda terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang terus menata masa depan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk menikmati masa tua damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Bahkan bersama-sama kami terus bergumul dan menopang dalam doa mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan kuatkan, beri kesabaran, hikmat, pengertian Allah, agar mereka pun terus mampu menanggung apa yang sedang mereka alami. Demikian mereka yang berduka cita terus dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, yang sakit akan dipulihkan dari penyakit, yang berduka akan terus mampu melihat kehidupan damai sejahtera Allah dalam segala situasi. Bahkan juga yang bergumul karena berbagai hal, kami percaya kuasa Tuhan akan menolong melewati semuanya. Bapa kami dalam surga, kami pun terus menopang dalam doa. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua, bahkan bangsa yang kami cintai, para pemimpin-pemimpin kami, TNI dan Polri, untuk terus menjaga keamanan bangsa ini, bahkan juga para pemimpin kami mampu mengerjakan tanggung jawab dengan benar. Kami terus berdoa, Tuhan menjaga melindungi gereja Tuhan, memberkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, untuk terus mampu berperan dengan baik di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan tempatkan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian dan doa bersama. Sahabat renungan harian, tetap semangat, selamat beraktivitas,
Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.